الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता जुमे Pada Jumat yang lalu saya telah menyampaikan kepada para petugas dan para sukarelawan supaya mereka menghormati para tamu dengan penuh hormat dan memberitahukan bahwa menerima tamu merupakan satu ciri khas dari sifat orang beriman, dan setiap relawan hendaknya memperlihatkan sifat mulia itu, baik itu dari bidang apapun mereka bertugas. Hari ini kembali saya beberapa hal lewat referensi ini saya akan sampaikan, tetapi hari ini mengenai tanggung jawab para tamu dan bagaimana hendaknya sebagai orang mukmin, dan sesuai dengan itu saya akan sampaikan. Begitu juga sebagaimana merupakan kebiasaan saya lewat referensi jalsah, saya menyampaikan beberapa petunjuk dari segi nizam. Itu pun juga akan diingatkan kembali karena ini sangat penting. Kendati petunjuk ini telah diterbitkan di dalam pamflet mengenai jalsa, tetapi pengalaman adalah bahwa untuk membaca itu orang sangat kurang perhatian, atau mereka tidak menganggap penting brosur-brosur itu, dan memang mengingatkan merupakan hal yang penting. Dan Tuhan berfirman bahwa nasihat yang diberikan kepada orang mukmin yang diberikan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya itu sangat penting. Itu dapat memberi manfaat kepada orang yang beriman. Dan ini Jemaat Ahmadiyah punya keistimewaan bahwa ini merupakan jemaat yang pada zaman ini yang mempercayai zaman pencinta sejati Rasulullah SAW pada zaman ini, yang dasarnya adalah sesuai dengan mengamalkan perintah Allah dan Rasul-Nya, atau dasarnya adalah bahwa adalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan kitalah jemaat, kalianlah jemaat yang dewasa ini memperoleh karunia bahwa sesudah Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwa nizam khilafat yang telah ditegakkan oleh Allah, kita telah mempunyai ikatan dengan itu. Jadi manakala individu warga jemaat dinasihatkan dan lewat referensi Allah dan Rasulnya mereka dinasihatkan, maka mereka secara khusus mereka mengamalkan akan hal itu, dan memang hendaknya diamalkan, karena tanpa itu di antara kita dan orang lain itu tidak akan ada perbedaan, dan bahwa kita itu berada di bawah satu tangan dan mendengarkan nasihat-nasihat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan dalam hal ini kalian mengamalkan hal itu, dan di jalsa ini dari pihak saya dan dari pihak jemaat para penceramah lainnya, tema-tema yang disampaikan itu, dengan mendengar itu setelahnya pun di sini dan setelahnya pun kalian mengamalkan itu. Pada Jumat yang lalu saya lewat satu hadis, saya mengingatkan kepada para penerima tamu dan para karyawan, pada relawan, bahwa orang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ini merupakan kewajibannya bahwa supaya mereka menghormati tamunya. Dan umumnya penerimaan tamu, pelayanan tamu adalah 3 hari dan 3 malam. Kendati dalam kondisi yang ada kondisi yang lebih dari itu, tapi di sini dengan mengatakan 3 hari 3 malam, diingatkan juga kepada para tamu bahwa memang merupakan kewajiban penerima tamu supaya menghormati tamu dengan penuh hormat, dan ini merupakan hak daripada tamu itu sendiri. Tetapi kepada tamu pun juga harus ingat bahwa kalau kalian melanggar batas, maka kadang-kadang dalam tabiat penerima tamu akan timbul kegelisahan. Oleh karena itu di dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa di gairat daripada tamu pun juga dirangsang, bahwa dengan mengatakan ini bahwa lebih daripada itu akan menjadikan bosen, dan tidak ada orang yang punya khasiat atau punya gairat tidak akan menyukai itu, tidak akan menyukai sedekah itu. Dan dikatakan juga, dan ini tidak benar, bahwa tamu sedemikian lama dia tinggal di penerima tamu itu, ya, sehingga menyakiti penerima tamu itu. Jelas bahwa apabila disakiti, maka di dalam tabiat itu akan timbul kegelisahan, dan itu yang terjadi. Setiap orang sesuai dengan kondisinya, mempunyai kesibukan masing-masing. Dari segi nizam itu pun juga ada beberapa permasalahan. Oleh karena itu pelayanan terhadap tamu merupakan akhlak yang dengan hormat dan kemuliaan, adalah untuk menciptakan perasaan penghormatan dan untuk menciptakan kecintaan dan gejolak yang mulia. Di dalam itu akan timbul kebosanan apabila disakiti. Jemaat pun juga, misalnya tempat yang secara umum, misalnya di ruangan masjid, itu dapat ditempatkan orang dalam waktu yang terbatas. Sudah itu aparat pemerintah pun juga akan ada perhatian, akan melihat hal itu, bahwa pengaturan persiapan di dalam itu jadi dengan memenuhi syarat itu, apakah pelayanan itu diberikan, persiapan itu diberikan atau tidak. Oleh karena itu tamu yang datang dari luar hendaknya memperhatikan hal ini, bahwa di sini tempat-tempat tamu untuk jemaat adalah digunakan untuk waktu yang terbatas. Oleh karena itu kalau tinggal lebih dari itu, maka persiapkanlah sendiri. Tetapi dalam persiapan yang lain pun juga sabda Rasulullah SAW itu hendaknya diperhatikan, bahwa penerima tamu itu jangan disakiti. Ini menjelaskan perincian semua ini merupakan keistimewaan Islam, dan Rasulullah SAW kendati sederhana hal-hal itu beliau diperlihatkan kepada kita. Dia mentarbiat kita dari segala segi, dari setiap orang mukmin merupakan pekerjaannya untuk mengikuti itu. Kendati hal-hal yang memperhatikan hal-hal yang kecil itu akan timbul perhatian kepada kebaikan-kebaikan yang kecil.
dan cinta kasih dan orang yang mencintai एक दूसरे के satu dengan yang lain, gejolak satu dengan yang lain, perasaan orang satu dengan yang lain akan timbul di dalam masyarakat. यही एक बहुत बड़ा Dan inilah maksud besar kebangkitan Hazrat dalam hal jalsa, bahwa kecintaan dan kepersaudaraan itu hendaknya tegak di dalam itu, sabda Hazrat Masih Maud. Dan hendaknya kita ingat bahwa di dalam मुआशरे की बुनियाद dalam masyarakat yang cantik ini, pondasinya yang ingin Islam tegakkan, yaitu taat kepada Allah dan Rasul dan itaat kepada ulul amar. Jadi seberapa standar mutu itaat itu tinggi dan itu terus meninggi, maka इन्हीं बातों को सुनने sebanyak itu pun juga memperdengarkan hal itu dan mengamalkan itu akan timbul perhatian. Jadi setiap orang yang datang hendaknya ingat bahwa kita akan meninggikan standar keitaatan kita, dan untuk itu kita akan berusaha supaya langkah kita jangan surut ke belakang, ताकि हम supaya kita के फैज से dari berkat-berkat jalsah itu dapat kita mengambil faedah. Kadang-kadang ada orang datang kemari dan mengatakan bahwa 3 minggu urusan jemaat kita akan tinggal sesuai dengan itu. और फिर अगर Dan kemudian kalau lebih dari itu, maka harus menyiapkan diri sendiri. Namun secara praktik kadang-kadang orang itu tinggal berbulan-bulan dan para penerima tamu pun menjadi bosan, dan kadang-kadang tempat itu pun diperlukan juga, dan kan tamu itu kalau di kesana kemari kan dan mereka keberatan, dan banyak laporan yang kepada saya. Jadi kepada orang-orang seperti itu pun saya memohon supaya satu, jadi apa yang telah dijanjikan itu harus dipenuhi, dan yang kedua itaat kepada nizam itu harus diperhatikan. Hal-hal yang kecil pun, di dalam hal-hal yang kecil pun juga akan memberikan manusia untuk melakukan kebaikan. Kalau hal-hal yang kecil itu tidak diperhatikan, maka dalam masyarakat itu dan tidak akan timbul pengaruhnya, maka tidak berpengaruh kepada akhlak manusia. Maka Rasulullah SAW tidak sedemikian rupa perhatian kepada hal itu, sebegitu beliau tekankan. महदूद वक्त के लिए Untuk tujuan yang terbatas, dalam sebuah hadis dijelaskan itu bahwa di dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan bahwa अभी शुरह Abi Shuraih meriwayatkan, beliau bersabda bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa menerima tamu itu 3 hari dan memperhatikannya 1 hari 1 malam itu untuk tidak baik untuk manusia, bahwa dia tinggal di satu orang Islam tidak baik sehingga menjadikan orang penerima tamu itu berdosa. Para sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana dia menjadikannya itu berdosa? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa dia tinggal sebanyak itu sehingga tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada makanan yang untuk dia menerima dia. Kini jika penerima tamu melanggar batas, tidak menunaikan haknya, kendati itu dalam karena satu keterpaksaan, maka penerima tamu akan berdosa. Dan tidak hanya sampai di situ itu, seperti hadis sebelumnya disebutkan bahwa jangan menyakiti itu penerima tamu itu. Kini penerima tamu akibat dari akhlak mulianya dengan mengutang, dia menerima tamu dan menyakiti dirinya. Dan kemudian jika sesuai dengan perjanjian, orang yang menerima tamu, orang yang memberi utang itu tidak membayar, maka dia berdosa. Dan kadang-kadang
akibat daripada panjangnya penerimaan tamu, maka penerima tamu pun atau orang rumahnya, orang rumah itu siapapun di rumah itu mereka timbul rasa kebosanan karena tamu tetap tinggal, kendati itu orang lain, atau kadang-kadang dia menanya tamu dan mengatakan buruk kepada tamu, akhirnya dia berdosa. Dan tamu itu adalah bahwa kemudian kehormatan tamu pun juga tidak lagi tersisa. Maka jadi kendati Rasulullah SAW itu dalam penerimaan disebut sebagai berdosa, tapi kalau kita masuk ke dalamannya maka dapat diketahui bahwa ini satu kata pun juga banyak sekali nasihat-nasihat di dalamnya. Kemudian ada lagi satu corak diingatkan kepada penerima tamu bahwa kamu pun juga dengan tidak memberi hak kepada tamu, jangan kamu anggap kecil. Kalau kamu tidak menunaikan tanggung jawab ini maka kamu akan berdosa dan iman kamu kepada Allah dan akhirat itu akan hilang. Namun kepada penerima tamu pun juga kamu pun juga akan punya bagian dalam menjadikan penerima tamu berdosa dan kamu akan ditanya. Lihatlah, kendati hal yang kecil yang sampai membawa sampai kemana-mana. Jadi kalau setiap orang menunaikan haknya masing-masing, maka penerima tamu jadi penerima tamu tidak akan berdosa dan tidak pula tamu menjadikan penerima tamu menjadi berdosa. Ini merupakan karunia Allah kepada jemaat bahwa 99% sampai 9 mereka mendengarkan nasihat dan mereka berusaha untuk mengamalkan itu. Ada beberapa orang yang memperlihatkan keras hatinya. Jadi orang yang seperti itu pun juga hendaknya harus memperlihatkan akhlak yang mulia dan mereka berusaha mencemerlangkan itu. Kalau orang yang seperti itu dinasihatkan, maka hendaknya jangan dipahami bahwa apa perlunya itu, jangan hal-hal yang kecil itu diperpanjang-panjang. Ini beberapa orang ini, jadi beberapa orang ini yang apabila dinasihatkan mereka itu akan menjadi bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang belum nasihatkan itu beliau tidak melihat secara umum. Di antara para sahabat kebanyakan mereka berada pada standar takwa yang tinggi. Bahkan para muhajir ketika mereka berhijrah ke Madinah, maka sampai waktu yang panjang para Ansar itu menghormati mereka sehingga tidak ada contohnya. Memang dikatakan bahwa mereka itu menjadi bersaudara-saudara. Mereka terjadi persaudaraan memang. Itu mereka sehingga seperti saudara, tetapi sikap para Ansar, kendati mereka itu para muhajir itu mereka tinggal secara permanen, tetapi namun mereka tidak memperlakukan seperti para tamu. Kebanyakan mereka memberikan makanan yang lebih baik daripada untuk tamunya. Tetapi para sikap muhajir pun juga sedemikian rupa mereka yang bahwa janganlah kamu melayani kami sebegitu bagus, berilah jalan kepada kami untuk menuju ke pasar supaya kami bisa berdikari. Jadi Rasulullah SAW kendati para sahabat beliau kebanyakan mereka itu adalah orang yang memegang nilai-nilai kebaikan, namun beliau menasihatkan. Oleh karena itu hendaknya jangan memahami bahwa untuk beberapa orang sedemikian banyak dinasihatkan, jangan menganggap begitu. Rasulullah SAW beliau ingin secara permanen untuk membawa para sahabatnya pada akhlak yang mulia. Oleh karena itu supaya standar itu jangan kurang.
ये हज़रत सल्लल्लाहु Ini merupakan kekuatan kudsiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak luhur yang sedemikian tinggi, beliau memperlihatkan akhlak itu dari kedua belah pihak. Sedemikian rupa orang-orang beliau lahirkan, dan oleh karena itu beliau menasihatkan supaya orang yang datang pun juga yang menjadi penerima tamu atau menjadi tamu, untuk tarbiyat mereka pun juga hal ini dengan membawa hal ini ke permukaan, supaya standar kebaikannya pun juga akan dapat ditingkatkan. Di dalam Al-Quran pun juga menyebutkan kepada kita fastabiqul khairat, yakni supaya berlomba dalam kebaikan. Inilah perintahnya. Satu adalah dengan mengingatkan kepada hal ini, setiap orang akan timbul perhatian untuk maju dalam kebaikan. Yang kedua, jika maju dalam kebaikan, sedang maju dalam kebaikan dan melihat bahwa ada saudaranya yang ketinggalan, maka itu pun harus dibawa serta untuk maju dalam kebaikan. Dan di mana orang yang maju dalam kebaikan dia bertanding, maka orang yang di belakang pun juga dia akan diusahakan supaya mereka juga maju, supaya dari segi bangsa akan terus maju ke arah kebaikan. Dan jangan ada sisa akhlak yang diantara kita satu pun juga tidak berusaha untuk sesuai dengan kemampuannya. ये खूबसूरती थी Ya, inilah kecantikan yang, और ये खूबसूरती और हुस्न सुख dan kecantikan ini baru terlahir manakala orang-orang mukmin itu menjadi sebuah jemaat. Jadi apabila dinasihatkan dan diisyaratkan kepada hal-hal kecil, maka ini bukan untuk menjadikan seorang itu malu atau kemudian बात को ठेस पहुंचाने के लिए, untuk membuat orang marah, tidak. बल्कि Bahkan उनकी नेकियों के untuk meninggikan standar kebaikan-kebaikan mereka. मेहमान नवाजी के जिक्र में Dalam menyebut penerimaan tamu pada khutbah yang lalu pun juga setelah mengatakan bahwa dengan mengatakan ini bahwa orang miskin memakan dal, atau sebagian ada tidak dapat dal juga makanan yang tetapi orang yang kaya makan makanan yang daging. Oleh karena itu di dapur umum memang untuk yang miskin dimasakkan dal, artinya गोश्त और अच्छा dan untuk orang-orang kaya masakanlah daging. Hazrat Masih Maud alaihissalam hal ini dengan mendengar ini beliau sangat tidak suka, bahwa untuk tamu-tamu jalasah itu hendaknya dimasakkan satu corak makanan, tapi satu kesempatan kepada orang miskin pun belum nasihatkan. Beliau bersabda bahwa ini Syekh Muhammad Ismail Sahab ini meriwayat beliau bahwa beliau mengatakan bahwa makanan untuk siang saya memberikan kepada dua majelis. Satu tamu yang baru itu duduk dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Satu adalah umumnya teman-teman keluarga. Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam ceramah beliau menyatakan bahwa ingatlah bahwa kalau ada seorang miskin selalu memakan roti dan dal saja. Kalau di sini juga didapat dal, maka hendaknya jangan menganggap buruk. Kadang-kadang untuk orang-orang kaya kita secara khusus kita memberi makan daging supaya akibat dari kebiasaan jangan dia sakit. Kalau diberikan dal, maka untuk tujuan mana dia datang, maka tujuannya itu tidak akan sempurna, maka kesehatannya akan rusak. Kalau kepada orang miskin dinasihatkan. Oleh karena itu kadang-kadang orang-orang berbagai makanan dimasak sesuai dengan kemampuan tabiat orang-orang. Karena tabiat setiap bangsa itu tidak sama. बस हालात के मुताबिक Jadi sesuai dengan kondisi, kalau satu waktu dimasak makanan yang berbeda, maka satu kelompok jangan menganggap itu buruk. लेकिन अमूमन कोशिश यही Dan namun selalu diupayakan bahwa makanan itu dapat sama, kecuali orang yang sakit sebagaimana saya katakan,
atau tamu dari luar negeri atau orang lain, orang bukan Ahmadi, untuk mereka dimasakkan makanan yang khusus. Tapi secara organisasi ini bukan pekerjaan mereka, bahwa untuk memasak makanan khusus untuk diri mereka sendiri. Di sini ada satu timbul permasalahan, sebagaimana saya katakan, sebagaimana sebutkan dalam khutbah yang lalu, bahwa ada seorang karyawan memakan burung, dan untuk orang lain yang tamu itu ketika dia tahu, dia meminta, maka dia tidak diberikan. Maka pada waktu itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu datang, dan maka beliau segera meminta kepada tamu, orang dapur, lalu memberikan kepada tamu. Dan kepada Hazrat Masih Maud bersabda bahwa mulai dari besok semua dimasakkan betere. Jadi ini supaya keadilan itu terjadi. Di sini dikatakan bahwa ada secara orang bergurau, dia mengirim kepada para pelayan bahwa supaya dibeli tanggung, kepada kamu diwajibkan untuk memasak betere. Mungkin wewenang jalsa salanah itu dia menjadi khawatir akibat daripada kondisi. Oleh karena itu berdoalah untuk mereka supaya Tuhan memberikan berkat dalam pekerjaannya. Dan hendaknya, jadi meminta makanan yang mewah itu bukan permintaan yang serius. Bahkan ini setiap orang hendaknya memperhatikan bahwa hendaknya memperhatikan gejolak perasaan tamu. Jadi selain daripada bukannya daging atau tapi berilah dal tapi dengan penuh hormat. Jadi Mia Abdul Aziz meriwayatkan bahwa ketika di Lahore pergi untuk satu ceramah, beliau tinggal 16 hari di Lahore. Persiapan makanan kepada siapa diamanatkan itu kurang lebih saya jadi masukkan. Jadi katanya kalau bawa makan bawa juga air katanya. Maka hal ini sampai kepada Masih Maud bahwa tamu itu disakiti dan makanan tidak dapat. Maka Hazrat Masih Maud keluar dan dia berdiri di pintu. Siapa itu yang pengurusnya? Maka dia mengatakan, kami adalah khadim Huzur. Huzur bersabda bahwa saya mendengar bahwa orang tidak mendapat makanan baik, dan kepada orang dikatakan bahwa makanlah di pasar. Apakah ini benar? Ya, memang ada orang yang mengatakan kepada seorang, kalau tidak pengaturannya itu bagus. Ya, tidak, kami akan mengurus dapur kami, ini adalah tamu kami, jadi persiapannya pun itu tanggung jawab kami. Maka ada sebagian teman itu meminta maaf, dan dia berjanji untuk lebih hati-hati. Maka Huzur memaafkan. Jadi para penerima tamu kan, kalau dia mengatakan kepada keluarga sekalipun, jika orang itu yang Hazrat Masih Maud dia sebagai tamu di dapur Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, maka hendaknya memperhatikan harga diri orang-orang. Jadi kalau 1 kali atau 4 kali, bahkan kalau ada 10-20 kali dia membawa makanan dengan piringnya, maka namun kepada tamu juga saya katakan di sini bahwa kuahnya itu jangan disia-siakan, dan kadang-kadang itu disia-siakan, dibuang. Dan daging dan kentang itu suatu yang disukai secara umum. Kalau itu sedikit kadang-kadang itu kentangnya itu disia-siakan. Ada juga orang yang memakan itu. Walhasil kecuali dia yang orang yang sangat tidak suka kepada kentang, sebagian itu tidak suka atau mungkin karena penyakit, maka tamu hendaknya memperhatikan hal itu, bahwa kuah itu jangan sampai sia-sia. Jadi seberapa dimasukkan itu dimakan sesuai dengan kebutuhan. Walhasil
penerima tamu dan tamu ini merupakan dua sikap mereka yang menciptakan lingkungan di sini menjadi cantik. Satu kali Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam kepada satu relawan, dia sangat marah karena di hadapan tamu dia membawa piring, dan maka tamu sedang makan, dia mengambil piring itu. Maka Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa kalau tamu sedang makan dia sendiri tidak mengatakan angkat piring, maka ini bukan pekerjaan kamu. Jadi untuk masa yang akan datang jangan kami akan pergi cepat-cepat, jangan mengatakan begitu. Namun kepada tamu pun juga ini nasihat umum bahwa sesudah makan maka pergilah. Jadi memang kalau untuk makan lama ya tidak apa-apa, tapi jangan duduk berbicara-bicara di situ. Ini jadi nasihat ini dalam Al-Quran Rasulullah SAW diberikan atas waktu Rasulullah SAW bahwa jangan menyanyiakan waktu. Namun akhlak tinggi ini merupakan cara yang mendasar yang hendaknya digunakan secara umum. Kepada orang yang bekerja pun juga, mereka pun juga akan mau istirahat. Jadi pada penerima tamu itu. Satu maksud besar daripada jalsa itu adalah untuk membuat ikatan-ikatan. Jadi penting untuk para penerima tamu hendaknya ingat, dan tamu pun juga hendaknya ingat bahwa untuk menciptakan ikatan-ikatan ini, sholat kalian dan nafal-nafal kalian pun harus mempunyai perhatian yang di dalam inilah pemecahan permasalahan-permasalahan kita. Para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkenaan dengan itu, bagaimana contoh-contoh beliau, bahwa bagaimana mereka mengerjakan sholat dengan senang. Satu contohnya saya ingin berikan bahwa Hazrat Atta Muhammad Sahib radhiyallahu taala anhu, Bapak Walid Han Sahib, bahwa Hazrat Masih Maud pada zaman Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini merupakan satu berkat, bahwa kendati saya itu masih anak-anak, namun ketika timbul berdiri di salat saya menjadi menangis, dan saya tidak bisa menahan air mata saya kalau sholat itu. Jadi walhasil Nabi Allah jariullahu filuhul amni, jadi Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk berziarah. Ini karunia Tuhan yang diberikan kepada saya. Kalau tidak, saya mendengar kakek saya menangis, dan kapan katanya itu datang zaman Imam Mahdi. Jadi apa yang diberikan karunia kepada kami itu harus disyukuri. Dan dia melihat ribuan tanda-tanda huzur. Saya yakin bahwa huzur adalah Nabi Allah. Jadi kita ini adalah merupakan orang yang memang kita tidak mendapatkan karunia berziarah kepada Hazrat Masih Maud, tapi kepada pendakwaan beliau kita beriman. Jadi Allah memberi taufik kepada kita untuk beriman kepada pendakwaan beliau, dan kita menjadi orang yang menyempurnakan anjuran Rasulullah SAW. Jadi solat-solat kita dan nafal-nafal kita pun juga secara khusus kita harus memberikan perhatian kepada itu. Dan kita sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini terhadap sholat dan nafal-nafal, kita harus khusyuk melakukan itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Hazrat Masih Maud dan memberi taufik kepada kita untuk itu. Dan pada zaman dewasa ini, zaman di mana para penentang Ahmadiyah sampai kepada puncaknya penentangan mereka secara pribadi dan doa-doa secara ijtima atau hubungan dengan Allah lah yang akan menghancurkan itu. Dan ke arah itu perlu perhatian yang lebih. Satu hal hendaknya diingat juga bahwa orang-orang datang kepada jalsa
terjadi pertemuan-pertemuan sesudah waktu yang panjang mereka satu dengan yang lain itu berjumpa, kadang-kadang timbul perkenalan baru dan kemudian timbul ingin saling kenal, dapat pengalaman dan informasi-informasi, dan untuk itu sesudah prosesi jalsah itu memang duduk nggak apa-apa, tapi jangan daripada membicara yang sana sini hendaknya menyebut kebaikan-kebaikan Allah. Banyak sekali orang-orang yang kita sayangi, kita cintai yang sudah pergi disebutkan, kita diingatkan akan harus mengingat akan peristiwa-peristiwa baik mereka, dan kadang-kadang ada ikatan perjodohan juga itu terjadi pada hari-hari ini. Oleh karena itu terpaksa juga harus duduk bercengkrama, khususnya para wanita pada waktu reses, waktu wakfah, hendaknya menaruh perhatian bahwa pada waktu setelah jalsah itu, setelah reses, hendaknya baik itu di tempat-tempat pertemuan umumnya atau di rumah. Jadi satu sisi hendaknya kadang-kadang orang sampai sepanjang malam dia tidak tidur, akhirnya sholat pun juga jadi sia-sia. Bahkan secara khusus perhatian di rumah pun juga, dan dimanapun tinggal hendaknya ada sholat tahajud juga, maka baru dari lingkungan rohani ini kita bisa mengambil manfaat. Secara khusus para wanita pun juga saya ingin menarik perhatian mereka bahwa jalsah sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa ini bukan pertemuan dunia. Oleh karena itu orang yang ikut serta di dalam ini pandangannya itu hendaknya mereka perhatiannya tertuju kepada bahwa kita kerohanian kita dan akhlak kita, dan kita meninggikan mutu daripada akhlak kita, dan kita harus maju ke dalam itu, dan dari lingkungan ini kita mengambil manfaat dari itu. Apabila ini pikiran kita, maka perempuan-perempuan yang memperlihatkan kecantikan pakaian mereka, maka mereka pun juga akan datang dengan pakaian-pakaian yang sederhana, dan dia akan datang dengan pemikiran bahwa tujuan maksud kita adalah untuk mendengar jalsah. Jadi inilah tujuan, dan pakaian itu pun harus cocok dan harus yang menutupi aurat. Kadang-kadang ada laporan mengenai pakaian seorang yang sedemikian rupa yang dalam corak apapun tidak zahir kesucian seorang wanita Ahmadi. Jadi hendaknya pakaian itu adalah yang menyembunyikan perhiasan, kecantikan, dan untuk itu Allah memberikan petunjuk bahwa sambil bertakwa kepada Allah, bahwa pakaian yang kamu gunakan itulah yang menyembunyikan kecantikan kalian, perhiasan kalian. Begitu juga laki-laki dan perempuan juga perintah bahwa hendaknya memperlihatkan pandangan, merundukkan pandangan, bahwa ketika jalan ke sana kemari mata jangan ke sana kemari. Inilah yang penting dalam lingkungan ini. Kadang-kadang suami laki dan perempuan itu berjalan berduaan di lingkungan. Jadi untuk kebersihan lingkungan itu sangat penting. Untuk akhlak kita, akhlak itu sangat penting. Jadi ini ke arah ini pun juga harus memberikan perhatian. Kini dari segi pengorganisasian saya ingin sampaikan bahwa untuk penjagaan kalian ada security, pengamanan. Jadi oleh karena itu harus menerima dengan lapang dada, keluar dari scanner dan mengecek barang-barang itu sangat penting sekali. Dan untuk itu harus mengemukakan diri sendiri. Kalau ada kekurangan sedikit, kesalahan sedikit, kita sendiri yang harus mengatakan ceklah saya. Jangan menganggap bahwa satu kali telah dicek, atau kadang-kadang orang datang ke dalam dan dia pergi. Tidak perlu. Dari seberapa banyak dia keluar, kapan dia masuk ke dalam, maka akan ada pengecekan. Dan orang yang mengecek pun juga, baik itu dikenal atau tidak, hendaknya harus dicek. Oleh karena itu, hal ini jangan para tamu
jangan mengganggu. लेकिन Tetapi औरतों की तरफ kepada para laki dan perempuan pun juga yang कारकुनान या कारकुनात yakni jadi yang ditugaskan pada untuk scanner pengecekan itu, kepada mereka pun saya ingin katakan bahwa memang ceklah, tapi hendaknya berusaha bahwa dengan segala macam kehati-hatian seberapa bisa cepat dicek supaya orang jangan sampai kesulitan dan orang pun juga bisa masuk di tenda jalsa pada waktunya. फिर ड्यूटी वाले कारकुनान Kemudian para relawan yang bertugas, kepada mereka juga saya ingin menarik perhatian mereka bahwa dimanapun ada tempat pengecekan itu tidak cukup orang-orang yang tugas, hendaknya tempat-tempat itu ada orang-orang tugas juga di situ. और बड़ी एहतियात से अपने Dan hendaknya dengan penuh perhatian menjalankan tugas masing-masing. Tugas siapapun dimanapun ditugaskan jangan dianggap enteng. शरारती उनसर Jadi orang-orang yang nakal bisa saja siapapun juga membuat nakal. Oleh karena itu tidak jauh kemungkinan. Oleh karena itu tidak hanya orang yang tugas, bahkan semua orang yang ikut serta dalam jalsa ini pun juga hendaknya memperhatikan lingkungan. Hari-hari kalian sebagaimana saya katakan bahwa lewatilah ini dengan doa-doa sesuai dengan kemampuan. Kalian pun juga harus memberikan स्कैनर की बात मैंने की थी mengenai scanner juga sebutkan. Kali ini diusahakan bahwa secara umum hendaknya dibuat jalan-jalan lebih baik supaya jangan ada yang susah. Orang-orang yang untuk anak-anak itu harus, namun kadang-kadang दिक्कतें सामने आ जाती हैं ada kesulitan-kesulitan juga. Oleh karena itu jangan lepas kontrol dengan tidak memperlihatkan sabar. Kemudian pada waktu ceramah-ceramah juga जरूर से ज्यादा harus न लगाएं बाजू jangan nari lebih dari kebiasaan dari yang batas. Namun cara-cara yang sudah ditetapkan secara markas itu harus dilakukan. Dan mereka lah yang punya tanggung jawab. Tapi ketika menyerukan takbir, maka untuk menjawab narinya itu pun harus dengan semangat. Jangan sampai suara itu tidak terdengar. तमाम तकरीरें Semua ceramah-ceramah hendaknya didengar di jalsa, di tempat jalsa, atau pergi ke sana kemari. Sebagaimana sebelumnya saya telah katakan juga bahwa itu tidak baik. Untuk tujuan mana kalian datang, berusaha untuk memenuhi maksud itu. Setiap ceramah akan ada sisi-sisi yang memperhatikan kebaikan, keperluan kalian dan baru untuk kalian. सफाई का खास ख्याल रखें Khususnya mengenai kebersihan hendaknya diperhatikan. Sampah-sampah jangan dibuang sana sini. Bahkan kalau ada kertas atau barang-barang piring-piring yang dibuang itu hendak cepat dimasukkan di tempat sampah. Begitu juga kebersihan kamar mandi, WC. Memang karyawan akan membersihkan itu, dan dengan karunia mereka dengan tanpa pamrih mereka mengerjakan itu. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu, tapi para tamu pun juga hendaknya memperhatikan hal itu, bahwa di WC itu hendaknya ada kebersihan secara khusus. Khususnya orang yang membawa lumpur pun juga harus dibersihkan. Dan ketika selesai, kendati demikian ini di sini tanah itu lentur. Oleh karena itu hendaknya perhatikan luar biasa, jangan sampai kotor di WC atau di tempat kamar mandi. Kemudian sebagaimana setelah masuk di tenda, kadang itu hendaknya diperhatikan dengan baik, bahwa orang yang datang duluan itu tidak layak untuk duduk hendaknya duduk di depan supaya orang yang datang belakangan itu tenang datangnya. Begitu juga orang yang datang belakangan, di mana dia dapat tempat, disitulah duduk.
Jangan meloncati orang lain. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam pun juga orang yang meloncat itu beliau sangat marah dan beliau pergi dan mengatakan kepada Khalifah Aliwal, mengatakan nasihatilah, dan kemudian dengan kata yang keras orang itu nasihat. Jadi di mana duduklah di situ, dan orang yang datang pertama biarlah duduk di situ, dan orang yang datang di belakang biarlah datang duduk di belakang. Namun setiap orang hendaknya memperhatikan bahwa orang yang datang di belakang pun juga mereka itu jadi sebagaimana jadi tempat-tempat yang kosong yang harus dipenuhi dulu. Kemudian untuk kedua kali saya ingin menarik perhatian kalian bahwa pada hari-hari ini secara khusus lingkungan ini kalian harus bersihkan dengan doa-doa. Mudah-mudahan semua orang diberi taufik untuk melakukan itu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.